Tapi sebelum kita mau belajar firman Tuhan, mari kita memujikan nama Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama, Bapa Engkau sungguh baik. Pada malam hingga pagi hari ini, Tuhan sudah menyertai kami, anak-anakmu dan beserta keluarga yang ada di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan beribadah online sekolah minggu ya Tuhan. Pakai anak-anak kami untuk menjadi berkat dan menjadi teladan
bagi kehidupan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa, benar kan Kak? Ya. Nah, pada hari ini pun juga Tuhan tuh sudah menunjukkan kita bangun pagi, kita bisa bertemu dengan mama, papa, kakak, adik, dan semuanya bisa bertemu dengan Kak Lia di sini, Kak Ita, Kak Becky, Kak Novi, Kak Anida. Mari kita nyanyi hari ini kurasa bahagia karena kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Buka hatiku untuk firman-Mu.
Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Berkati Kak Lia yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai kami, pakai telinga kami untuk mendengar dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Novi. Sama-sama. Gimana, kalian masih semangat nggak di rumah? Semangat. Semangat terus buat kalian. Nah, sebelum Kak Lia masuk ke firman Tuhan, Kak Lia mau tanya, gimana kalau kalian hari ini? Luar biasa. Hah? Luar biasa. Good. Ada yang merasa sedih mungkin? Enggak? Puji Tuhan. Kakak-kakak gimana? Bahagia? Bahagia. Sukacita sekali katanya Kak Lida. Ada yang sakit nggak? Gak ada juga. Oh puji Tuhan. Tapi kalau ada yang sakit, tetap tenang, berdoa terus, Tuhan pasti sembuhkan. Oke, kita masuk ke firman Tuhan kita pagi hari ini akan diambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Langsung Kak Lia bacakan secara cepat ya. Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Dengerin baik-baik ya, kalian cuma bacain satu kali aja. Adapun Musa, ia biasanya mengembalikan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, katanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Israel menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Wah, seru banget ya firman Tuhan yang barusan kita baca. Siapa yang udah pernah dengar cerita ini? Kakak-kakak udah pernah dengar kan? Udah pernah dengar. Kayaknya di sekolah minggu lupa-lupa. Aduh, lupa-lupa ingat. Novi, Iya, tidak lupa. Kak Novi gimana Kak Novi? Ingat terbersit sesuatu kah? Enggak. Wah, adik-adik, kalian ingat apa lupa? Apa lupa ingat? Apa ingat lupa? Nah, firman ini diambil ketika Musa sedang melarikan diri karena dia habis dituduh membunuh pengawas di Mesir waktu dia masih sebagai pangeran di negeri itu. Akhirnya dia melarikan diri ke tanah Midian dan dia tinggal di sana, menikah di sana, dan dia membantu mertuanya untuk menggembalakan kambing domba. Kalau kalian kan sekarang udah nggak perlu menggembalakan kambing domba kan ya, tugas kalian gampang loh, belajar setiap hari, diam di rumah aja, nggak usah kemana-mana, oke? Nah, adik-adik, Tuhan Allah waktu itu bukan seperti zaman Tuhan Yesus yang ketika waktu itu Tuhan Yesus kelihatan secara fisik gitu ya.
waktu zaman-zaman nabi-nabi, Allah tidak terlihat secara kasat mata. Tuhan menyampaikan firman-Nya itu melalui orang-orang yang dipercaya sama Tuhan. Nah, begitu juga dengan saat ini yang waktu firman Tuhan yang kita baca, Tuhan memakai Musa karena Tuhan mendengarkan jeritan orang Israel yang saat itu sedang ada di tanah perbudakan. Mereka sudah berapa tahun ya di sana? Ada yang lupa? Ada yang lupa. Ada yang lupa dan ada yang ingat. Mereka udah lama. Soalnya waktu itu, aduh ceritanya kalau diurut ke belakang jauh sekali gitu ya. Mereka lama sekali ikut dibawa ke dalam tanah perbudakan itu. Dan rakyat semakin lama itu bukannya semakin bahagia, bukan semakin sejahtera, tapi mereka semakin lama semakin sengsara. Namanya juga dibawa ke penindasan. ke penindasan. Yang namanya orang ditindas itu pasti sakit ya. Jangankan Ditindas. ditindas, Sakit. jangankan ditindas, orang kita diilok kayak kalian gitu. Dole gendut itu aja udah sakit. Sakit. Ini cuma penganiayaan secara fisik gitu. Salah. Tapi nggak boleh kalian, tapi nggak boleh itu. Iya, body shaming itu nggak boleh, nggak boleh iya. adik-adik. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Tapi rakyat Israel waktu itu nggak cuma mengalami penindasan secara omongan, tapi terlebih secara fisik. Mereka harus kerja keras, mereka dipaksa kerja rodi untuk kayak bangun gedung-gedung, bukan gedung, bangunan-bangunan besar milik Firaun. Kalian tahu kan bangunan-bangunan di Mesir itu seperti apa? Piramid segala macam. Gede-gede. Istana raja itu gede-gede. Dan dulu belum ada katro kayaknya ya. Pakai manual ya. Pakai tangan Berarti manusia. kalau manusianya capek gitu, kalau berhenti langsung dicambukin ya? Ya iyalah, Aduh, namanya juga ditindas. Kalian pasti ingat sejarah kan gimana bangsa kita dulu juga dijajah sama Belanda sama Jepang ya. Iya. Karena kita dulu juga dianiaya seperti itu bangsa kita. Kita mengucap syukur kalau sekarang kita sudah terbebas dari semua itu. Nah, bangsa Israel waktu itu sangat merindukan yang namanya pembebasan. Tapi mereka bingung, aku harus minta tolong sama siapa? Karena mereka nggak punya orang yang bisa menyelamatkan mereka. Karena mereka dibawa ke sana, bahkan pemimpin-pemimpin mereka pun ditaklukkan sama bangsa Mesir, adik-adik. Sampai akhirnya mereka cuma bisa berdoa dan berdoa dan berdoa terus setiap hari, menjerit kepada Allah untuk supaya mereka bisa dibebaskan dari tanah Mesir. Tapi beruntung adik-adik, bangsa Israel ini mereka mempunyai Allah yang hidup, sama seperti kita. Allah kita adalah Allah yang hidup, yang selalu mendengarkan seruan kita, meskipun mungkin secara secara dari mulut kita nggak bisa teriak Tuhan tolong aku, nggak bisa kayak gitu. Tapi karena kita saking menderitanya gitu ya, Saking menderitanya. dramatis ya gitu. Jadi kita juga bisa menangis Kita juga ya. bisa menangis sampai Aku pernah ngalamin itu Kak. masa sih Kak Novi? Iya. Kamu Tapi kenapa? itu ada niatnya sih nolong orang. Tambah dimarahin Kak. Rasanya sakit sampai nangis. Sampai nangis. Berarti itu memang penderitaannya itu sudah tidak tertahankan gitu loh adik-adik. Masa sampai mereka menangis berdoa sama Tuhan aja sampai nggak keluar suaranya, cuman hatinya yang menjerit kepada Allah supaya mereka bisa dibebaskan dari perbudakan Mesir. Beruntung memiliki Allah yang hidup, dan Allah mempunyai satu orang yang akan dipakai Allah untuk menolong bangsa Israel, yaitu siapa tadi? Musa yang waktu itu sedang membantu ayah mertuanya menggembalakan kambing domba. Ia melihat ada semak belukar yang menyala-nyala, tapi gak gosong, gak terbakar. Kalau orang bakar sate itu kan kobong ya. Bakar sate itu satenya matang Kak. Maksudnya kan sama sunduk-sunduknya. Gak terbakar. Tapi ini semak belukanya tuh gak terbakar habis adik-adik. Sama Tapi sekali. menyala. Iya, di Alkitab tadi lo ditulis kayak gitu. Mana tadi? Nah, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri, tapi tidak terbakar. Bayangin
sesuatu yang menyala-nyala tapi gak terbakar. Bayangkan itu luar biasa banget gitu kan. Akhirnya si Musa ini penasaran gitu ya, kepo gitu. Itu apa kok menyala-nyala tapi kok gak terbakar? Akhirnya didekati lah pelan-pelan. Waktu lagi enak-enak jalan, udah semakin deket ya sama durinya. Tiba-tiba ada suara Musa, Musa. Kalau kalian sudah lari terbirit-birit tadi adik. Tapi ternyata Musa ini tahu itu suaranya siapa gitu ya. Ada suara orang, dia malah sujud, dia sampai sampai kayak kalau orang Muslim kalau ibadah dia sampai sujud kayak gini dulu, sampai kepalanya itu sampai ke lantai. Sampai ke tanah. Itu lagi di padang ya, sampai ke tanah. Terus Musa sama Tuhan, Musa disuruh menanggalkan kasut itu sepatu ya, menanggalkan sepatu karena Tuhan bilang tanah di mana kamu berdiri sekarang itu adalah tanah yang kudus. Lalu akhirnya Tuhan Allah memperkenalkan dirinya. Aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Aku sudah memperhatikan seruan bangsa Israel atas penderitaan mereka di tanah Mesir, dan sekarang aku mau melepaskan mereka dari semuanya itu, dan aku mau minta kamu untuk ke Mesir lagi, kembali ke Mesir untuk membawa umatku keluar dari tanah itu, dari tanah perbudakan itu. Wah, luar biasa sekali ya. Kadang Tuhan itu memakai orang-orang yang tidak kita sangka-sangka untuk membantu kita menyelesaikan, mungkin kita ada masalah yang kita gak bisa ngomong sama orang tua mungkin, atau kita merasa aku gak punya teman, bahkan mau ngomong ke guru atau ke siapa kita gak punya keberanian. Tapi Tuhan bisa menolong bisa mengutus siapa saja untuk menolong kita menyelesaikan, atau mungkin gak menyelesaikan ya, paling enggak menolong orang, mengutus orang untuk kita bisa bicara, bisa menyampaikan isi hati kita bisa sharing. Tuhan menyediakan itu. Kalau dulu Tuhan mengirim Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel, kalau sekarang mungkin secara fisik kita belum menemukan orang kayak Musa gitu ya. Tapi Tuhan mengirimkan Roh Kudus buat kita untuk kita bisa berdoa, kita menyampaikan unek-unek kita. Bahkan di firman Tuhan dikatakan bahwa ketika kita berdoa sampai kita tidak bisa ngomong, Roh Kuduslah yang membantu kita menyampaikan unek-unek kita sama Tuhan. Wah, luar biasa banget ya. Padahal kita aja nggak tahu kan kita mau doa apa gitu ya sama Tuhan ya. Tapi Roh Kudus membantu kita untuk menyampaikan perkataan yang tak terucapkan kepada Tuhan gitu. Jadi kita mengucap syukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang selalu memperhatikan kita, bahkan masalah sekecil apapun yang kita punya, Tuhan itu mendengarkan. Tuhan tuh gak pilih-pilih. Halah, saya kecil aja, gak usah kamu cari siapa buat ngomong. Enggak, Tuhan gak kayak gitu. Terus, yang ini masalahnya gede gitu, tak perlu lah. Enggak, Tuhan gak seperti itu, adik-adik. Tuhan gak pilih kasih, Tuhan gak pilih kasih, Tuhan gak comot sini, enggak. Tuhan memperhatikan kita semuanya. Bahkan kakak-kakak di sini juga punya masalah kan ya? Pasti selama manusia hidup pasti punya masalah. Nah, kami juga merasa seperti itu karena semakin dewasa orang, masalah semakin banyak, semakin kompleks, dan kita bisa-bisa semakin stres. Tapi Tuhan sudah bantu kita dengan ada Roh Kudus yang membantu kita untuk berbicara sama Tuhan, menenangkan hati kita gitu ya. Nah, oke, firman Tuhan sampai di sini. Kalian ingatlah selalu bahwa Tuhan mendengarkan. Telinganya Tuhan tuh gak pernah kayak telinga kita yang harus dikorek-korek gitu sih. Enggak, telinga Tuhan itu tajam banget. Jadi kalian gak perlu teriak-teriak Tuhan, gak perlu seperti itu juga. Cukup berdoa dan sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Maka pada saatnya nanti di saat yang tepat, Tuhan pasti akan menolong kita melalui semuanya. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Nah, kakak punya ayat hafalan yang diambil di dalam Mazmur 18 ayat 47. Mazmur 18 ayat 47. Kata-katanya luar biasa. Dengerin ya. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan hidup, ingat ya. Tuhan hidup.
Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah penyelamatku. Wah, Tuhanlah satu-satunya gunung batu kita di mana kita bisa nangis sampai elek, sampai kita bisa menyampaikan unek-unek kita semuanya. Terus juga Tuhan yang akan menyelamatkan kita dari kesusahan hati kita. Nah, firman Tuhannya segini. Sekarang kalian bertanya, mungkin kakak-kakak ada sesuatu yang mau di-sharingkan, mungkin yang mengganjal gitu di hati. Mungkin adik-adik juga pasti di rumah pernah ngerasain yang namanya sumpek, capek, tapi mungkin dulu jadi mungkin kalian sekarang nggak bisa kemana-mana saat ini gitu nggak ya. bisa kemana-mana, cuma isanya di rumah, belajar di rumah, ngapa-ngapa di rumah, rasanya boring. Mungkin kehidupan adik-adik di rumah seperti itu. Iya. Kakak pernah ngalamin nggak hal-hal yang menyedihkan gitu sampai nggak bisa ngomong sama orang lain? Apa ya? Masalah berat hati. Masalah klasik kan dari berat badan. Enggak bisa. Ya, kita pasti semua pernah merasakan hal yang sama ya. Maksudnya kalian mungkin sudah belajar di rumah, nggak bisa dengerin gurunya jelasin, pelajaran tambah lama tambah susah, tapi dengan kalian tetap rajin belajar dan dengan pertolongan Tuhan pasti kalian bisa menyelesaikan sekolah kalian dengan baik. Atau mungkin kalian kangen ya, nggak bisa ketemu sama teman-teman ya, sahabat-sahabat kalian yang biasanya kalian bisa peluk kemana-kemana, tapi sekarang udah nggak bisa. Tetap bawa teman-teman kalian dalam doa supaya hati kalian tetap satu gitu ya, jadi nyambung, masih tetap connecting satu sama lain. Nah, seperti firman Tuhan ini, dalam doa-doa kita Tuhan selalu mendengarkan kita. Jangan pernah putus asa dalam hal apapun, sesulit apapun masalah yang kita hadapi sekarang, Tuhan selalu ada untuk mendengarkan kita. Setidaknya kalau kita bisa berdoa sama Tuhan itu pasti terasa lebih plong gitu ya, lebih lega, lebih nyaman untuk menjalani ke depannya. Oke, tetap semangat ya adik-adik. Jangan putus asa karena kita punya Tuhan yang hidup. Seperti ayat emas kita, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Ya, terima kasih. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Kita berdoa ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang hidup, yang selalu mendengar seruan doa kami. Kami mengucap syukur Tuhan sampai hari ini hidup kami begitu baik karena Tuhan selalu menyertai setiap kami. Tuhan selalu mengiring kehidupan kami, bahkan memberkati kami dengan sangat luar biasa. Bapa, tolong kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan dalam segala apa yang kami lakukan, sehingga hidup kami Kau dapati menyenangkan hati Tuhan dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan.